Assalamualaikum Football United, ringan amat tiran ala gue. Sebelum istirahat siang gue mau bikin konten cepet-cepetan aja nih ya, yaitu soal masalah gosip atau rumor pemain yang diincar oleh Manchester United. Ini ada kemarin kan sempet Robert Lewandowski ya kan, karena memang kontraknya mau selesai dengan Bayern Munchen, belum ada kepastian akan diperpanjang, lalu dikait-kaitkanlah dengan Manchester United. Nah, ini ada juga rumor lain, dan sebelum gue ngobrol dengan tentang pemain ini sekali lagi cuman rumor, cuman gosip. Gua sih masih tetap berpikiran memang mungkin pemain Manchester United itu akan ditentukan nanti setelah manajernya siapa sudah jelas ya kan, karena memang itu yang selalu dibilang di media juga oleh sumber-sumber yang terpercaya, kalau pemain siapa nanti yang keluar, pemain siapa yang akan direkrut itu nanti baru akan ditentukan kalau manajernya sudah jelas siapa. Dan menurut gue tuh sangat masuk akal. Tidak mungkin sekarang membeli di masa-masa sekarang ini belum jelas manajernya siapa, nih kan kayak beli kucing dalam karung ya kan. Cuman ya ini cuman buat ngobrol-ngobrol ringan aja. Dikaitkan pemain Everton asal Brazil itu adalah Richarlison, dikaitkan dengan Manchester United ya. Ini juga gue lihat di beberapa media, di sosial media, Twitter dan lain-lain. Kalau Richarlison ini dikabarkan ya diminati oleh Manchester United. Bagaimana gue melihat Richarlison sendiri, apakah cocok atau tidak? Richarlison ini bukan pemain baru di Liga Inggris ya. Dia ini sudah dari tahun 2017 sampai 2018 bermain di Watford. Lalu ketika itu Everton punya manajer muda, gue lupa namanya, Silva siapa, mungkin kalau ada yang ingat bisa drop di kolom komen ya, bantuin gue. Manajer yang menurut gue pada saat itu di Watford cukup bagus, lalu pindah ke Everton dan dibawalah ini Richarlison, karena memang pada saat itu Richarlison tampilannya cukup bagus di Watford ya, dibawa ke Everton. Dari tahun 2018 sampai dengan sekarang dia sudah bermain di Everton, 123 kali bermain, 37 kali dia bikin gol untuk Everton. Artinya dia praktis sudah 5 tahun ini melanglang buana bermain di English Premier League. Dia sudah beradaptasi, sudah selesai bahkan ya periode adaptasinya. Artinya dia sudah tahu betul, dia sudah paham betul tipikal permainan Liga Inggris seperti apa. Ya dia sudah berpengalaman ya, bermain di Premier League, bukan cuma di Championship tapi di Premier League starta atas. Cuman kalau gue lihat dia belum punya pengalaman bermain di klub besar, itu betul. Tapi jangan lupa dia ini juga bermain di timnas Brazil ya, timnas senior, sudah 32 kali bermain, 10 gol sudah dibuat oleh Richarlison bagi Seleção ini ya, atau timnas Brazil. Nah, kalau gue lihat dari SofaScore ya, mengenai posisi dari Richarlison musim lalu, dia ini kan, kita ini memang butuh pemain di sektor serang, sayap serang, dan juga striker bukan striker tunggal ya, center forward lah, pemain depan. Mengingat musim depan Edinson Cavani kemungkinan besar banget caps ya kan, Mason Greenwood yang tidak lagi ada di tim, Jesse Lingard juga cap, lalu Anthony Martial juga besar kemungkinan akan cabut dari Manchester United. Artinya kita butuh pemain di sektor serang ini. Nah, kalau gue lihat dari heatmaps-nya Richarlison untuk musim lalu, dia ini banyak beroperasi di sayap kiri ya, maupun juga kadang-kadang bermain di depan. Apakah kita butuh pemain seperti itu? Gue pikir sih dari pemain-pemain yang akan lepas tadi ya, kita butuh sebenarnya pemain dengan tipikal bisa bermain di sayap serang ataupun juga di lini depan. Nah, kalau menurut SofaScore lagi, Richarlison ini bisa bermain di 4 posisi, di attacking midfielder tengah ya, bisa juga di sayap kiri, sayap kanan, dan juga striker di depan. Menurut gua lagi-lagi ini sesuatu yang kita butuhkan di musim depan. Bagaimana tentang skills? Gua percaya Richarlison punya dasar teknik yang bagus. Dia sudah punya pengalaman bermain di Liga Inggris, dia sudah tahu gaya permainannya seperti apa. Teknik individunya sendiri pun juga gue berpikir dia ini pemain yang cukup bagus ya. Cuman yang jadi concern gue itu adalah soal masalah mental, karena dia belum pernah bermain di tim besar. Dan apakah dia siap? Karena tentu saja berbeda ya panggungnya, dia bermain di Everton maupun dia bermain di Manchester United, ini tentu saja berbeda. Di Manchester United tentu saja sorotan dari publik, dari media, dari sosial media ini akan lebih besar lagi.
Kalau gue pikir bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin dia akan mendapat kenaikan gaji, ya kan, biaya transfer yang tinggi. Ini semua kan bisa merubah gaya hidup, dan gaya hidup di luar lapangan bagi pemain itu sangat erat kaitannya dengan penampilan dia di atas lapangan juga. Nah, apakah dia sanggup menghandle ini semua? Ini yang jadi tanda tanya. Salah satu faktor menurut gue yang cukup besar yang bisa mengendalikan ya atau mengatur ini semua adalah manajer dari Manchester United yang sampai saat ini sayangnya belum jelas ini siapa. Dan tentu saja selain manajer, faktor mendatangkan Richarlison sendiri, artinya biaya transfer, lalu juga gaji, ini kan dipegang oleh Richard Arnold sebagai CEO, tapi sekarang kan sudah didelegasikan ke John Murtough. Nah, ini juga bagaimana John Murtough mengatur ini semua. Kalau seandainya jadi rumor ini ya, ini kan juga menjadi sesuatu yang menurut gue vital. Karena kalau dia over value, artinya transfernya terlalu tinggi, gaji juga terlalu tinggi dari harga dia atau value atau nilai dia yang sebenarnya, ini kan juga akan menimbulkan sesuatu yang agak jomplang atau gapnya tuh cukup besar. Dan menurut gue kita sudah terlalu sering menderita, katakanlah demikian ya, dengan pemain yang sudah di Manchester United. Balik lagi, menurut gue secara teknis dia belum pernah bermain di tim besar. Cuman bukan berarti dia ini pemain biasa-biasa saja, nanti kalau di bermain di Manchester United dia juga akan bermain biasa-biasa saja. Belum tentu. Balik lagi, tugas manajer bagaimana dia bisa meningkatkan performa, skill individu supaya pemain itu bisa bermain di kapasitas tertingginya. Ini kan juga salah satu tugas manajer. Salah satu contoh kalau gue bilang, salah satu contoh aja ya, Mohamed Salah. Gimana Mohamed Salah dulu di Chelsea seperti apa ya kan, tidak berkembang. Dia pemain bagus tapi dia tidak berkembang sesuai dengan kapasitas dia. Begitupun juga di AS Roma. Tapi ketika dia datang ke Liverpool, Jurgen Klopp bisa membuat dia menjadi seperti apa dia sekarang ini. Bermain cukup luar biasa, menjadi mesin gol ya kan, memberi inspirasi bagi tim bahkan luar biasa. Nah, menurut gue ini juga tugas pelatih. Maksud gue begini, Richarlison memang betul bermain di Watford, bermain di Everton, belum pernah ada di tim dengan katakanlah panggung yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti tidak bisa, tergantung dengan manajer. Dan menurut gue rumor ini bisa jadi kalau seandainya iya ya menurut gue boleh-boleh saja, tapi tergantung itu tadi apakah manajernya siap. Dan satu lagi sebelum gue akhiri, fee atau biaya ya dari Richarlison sendiri ini kalau gue lihat dari Transfermarkt ini dihargai dengan nilai 55 juta, cukup tinggi ya untuk harga Richarlison, pemain 24 tahun ini. Dan kalau Manchester United yang masuk, bukan tidak mungkin harganya akan lebih tinggi lagi, mungkin bisa 60-65. Nah, ini menurut gue bagaimana? Ini juga lagi-lagi peran John Murtough dan manajer nanti selanjutnya yang cukup penting. Dan ini jujur aja sih menurut gue bukan cuma Richarlison, tapi pemain-pemain lain juga yang akan didatangkan oleh Manchester United. Apakah itu pemain bintang atau pemain non-bintang, tetap harus sesuai dengan harganya. Jangan sampai kita membeli pemain yang terlampau mahal, gajinya juga terlampau tinggi, tapi dengan research atau investigasi yang minim. Kenapa? Begitu datang ternyata tidak cocok, tapi biaya transfernya sudah tinggi, gaji juga tinggi. Akibatnya apa? Jadi beban klub, mau dibuang atau mau dilepas lagi sulit. Tidak ada yang mau menebus transfer yang mendekati dengan harga beli, pun juga gaji pemain yang klub yang akan menerima juga itu tadi ya, ogah-ogahan membayar gaji yang sedemikian tinggi. Sementara pemain juga mungkin berpikir nggak mau gajinya turun. Akibatnya apa? Ya stuck atau buntu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kurang lebih demikian kabar atau ya ngobrol ringan soal masalah gosip rumor Richarlison. Bagaimana teman-teman di rumah? Ada pendapat lain soal Richarlison ini? Cocok, tidak cocok datang ke Manchester United? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.